Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang cukup cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa melaksanakan aktivitas kedinasan ataupun aktivitas lain yang menjadi semacam tanggung jawab kita, Bapak. Alhamdulillah, sobat desa yang saya hormati, pada pagi hari ini seperti biasa di bulan-bulan yang lalu kita juga melaksanakan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Pada kesempatan ini di tahun 2024 pun juga kami melaksanakan kegiatan laboratorium pemerintahan desa juga. Dikandung maksud kami menjalin komunikasi dengan dinas-dinas terkait untuk bisa menyampaikan informasi, menyampaikan termasuk evaluasi penyelenggaraan kegiatan, kolaborasi yang akan kita bangun. Sehingga harapannya sobat desa untuk bisa memberikan semacam pencerahan. Ya minimal informasi-informasi kebijakan strategis apa yang tentunya harus kita seragamkan, harus kita kolaborasikan dinas-dinas terkait. Dan hadir pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini, Bapak Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Bapak Dr. Andes Windu Suryaji, Magister Manajemen. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas Ari, pagi sobat desa. Dan tentunya pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini, kita akan sedikit berbincang menyampaikan kaitannya dengan masalah ketahanan pangan hewani. Tentunya waktu sepenuhnya kami serahkan pada Bapak Kepala Dinas, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ari dan sobat desa semuanya yang berbahagia. Iya. Alhamdulillah pada kesempatan yang beberapa kali ya kita ketemu lagi dengan sobat desa semuanya di kegiatan laboratorium pemerintahan desa. Saya senang sekali karena memang dalam kesempatan yang baik ini minimal kita bisa menyampaikan informasi-informasi terkait dengan utamanya materi pada kesempatan hari ini, yaitu terkait dengan ketahanan pangan dari hewani. Ketahanan pangan hewani. Karena memang ketahanan pangan ini memang mutlak itu dipertahankan ini, karena memang ketahanan pangan sendiri adalah suatu kondisi di mana tercukupinya kebutuhan masyarakat, utamanya kalau di tempat saya adalah protein hewani itu atau ketahanan pangan hewani. Perlu kami sampaikan kepada sobat desa semuanya bahwa di dinas kami, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, memang ada banyak orang yang bilang bahwa dinas kita adalah dinas protein hewani itu Pak Ari. Jadi ada ikannya, ada ternaknya, jadi kita memang terkait dengan laboratorium pemerintahan desa, dinas pemerintahan desa ini memang ini kayaknya ada gayung bersambut Pak Ari, dalam arti memang di desa sendiri juga harus menganggarkan itu harus menganggarkan terkait dengan ketahanan pangan dalam bentuk apapun, yang penting sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi perlu diketahui sobat desa semuanya, menyambung yang informasi kami yang terdahulu ini terkait dengan yang kemarin kami sampaikan, upaya-upaya apa saja dari dinas kita, utamanya yang di bidang peternakan dan kesehatan hewan terkait dengan kegiatan ketahanan pangan hewani. Jadi di kami itu ada yang namanya pelayanan reproduksi inseminasi buatan. Nah, jadi reproduksi inseminasi buatan itu memang untuk ternak, utamanya sapi biasanya seperti itu kan. Utamanya yang peternak-peternak itu tidak mungkin melaksanakan kawin sendiri dari sapinya. Jadi memang harus ada bantuan dari manusia untuk bisa bunting dan juga melahirkan. Jadi utamanya reproduksi adalah untuk kesinambungan dari adanya populasi daging ternak. Jadi
kita mempunyai beberapa teman-teman kita yang di lapangan yang menjadi inseminator, baik yang negeri maupun yang non negeri, dalam arti yang memang mandiri tapi tetap di bawah pengawasan kita. Jadi kita kadang-kadang setiap bulan sekali itu ada pengisian nitrogen cair itu, karena memang kan semen beku pakainya. Jadi sperma beku itu kita datangkan bisa dari BPIB Lembang maupun BPIB Singosari Malang itu. Jadi kita dari pejuang-pejuang inseminator itu memang yang berjuang untuk mempertahankan populasi itu, Pak Ari. Jadi mereka dengan inseminasi buatan atau semen beku itu ada yang mungkin dari PO peranakan ongol maupun dari wagyu, ada juga dari sapi-sapi, jenis-jenis sapi yang lain seperti simental, ada juga yang lainnya ini. Nah, ini memang kita upayakan mereka untuk melaksanakan. Jadi untuk yang pelayanan inseminasi buatan di Kabupaten Batang sudah mencapai 11.819 pada tahun 2023. Kemudian di pelayanan produksi pemeriksaan kebuntingan PKB itu juga kita di tahun 2023 sudah mencapai 2.560 untuk pemeriksaan kebuntingan di Kabupaten Batang di tahun 2023. Kemudian pelayanan kesehatan ternak kita di tahun 2023 itu ada 5.442 pelayanan hewan yang telah terlaksana dengan dilaporkan melalui Iksiknas. Iksiknas itu program yang dari nasional terkait dengan untuk pemeriksaan kesehatan. Itu juga kita alhamdulillah di tahun ini walaupun mungkin kasus PMK maupun LSD masih ada, Mas Ari, cuma sudah berkurang. Kalau dulu di masa-masa setelah COVID itu kan ada penyakit sapi yang namanya penyakit mulut dan kuku PMK, kemudian ada yang LSD itu terkait cacar sapi itu, cacar ternak itu juga alhamdulillah dengan bau membau, koordinasi dan juga pelayanan kesehatan di tempat kita alhamdulillah sudah bisa, utamanya vaksinasi juga. Jadi vaksinasi untuk sapi itu hanya sekali 2 kali, Mas Ari. Kadang-kadang yang PMK itu sampai kadang-kadang 3 kali. Itu adalah untuk menguatkan, dan alhamdulillah jumlahnya berkurang, walaupun ada PMK yang jenis sekarang itu memang mematikan, Mas Ari. Apa itu, Pak? Ya maksud PMK tapi mungkin yang kayak COVID mungkin COVID-nya sudah tipe apa itu. Jadi kalau dalam beberapa hari itu langsung sapinya mati itu. Tapi alhamdulillah di Batang belum ada ya, berkurang maksudnya berkurang tidak ini. Kemudian juga kaitan dengan ketersediaan pakan ini juga sangat ini, mungkin nanti kaitannya dengan nanti di pertanian, Mas Ari, terkait dengan pakan ini juga karena hijauan, karena memang di tempat kita utamanya mungkin di daerah atas itu memang untuk peternakan sapi juga ternak luminansia itu juga banyak di sana karena memang ketersediaan pakan. Kemudian kita juga melakukan pembinaan kelompok ternak, melakukan pembinaan kelompok ternak terkait dengan yang tadi untuk ketahanan pangan, karena dengan dibinanya kelompok ternak di masing-masing desa ada inovasi-inovasi tertentu untuk mempertahankan tadi populasi. Dengan populasi bertahan, otomatis ketahanan pangan utamanya ketersediaan daging sapi itu juga akan bisa tercukupi, Mas Ari. Kemudian ini juga ada yang namanya NKV, mungkin Mas Ari sudah tahu. NKV adalah nomor kontrol veteriner. Nomor kontrol veteriner. Nah, ini adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa unit kerja pangan asal hewan atau PAH, pangan asal hewan itu telah memenuhi persyaratan higienis maupun sanitasi. Jadi kita melakukan di perusahaan-perusahaan besar seperti yang ada di sini mungkin Jil Jedang, terus yang Gosen itu yang perusahaan di mana itu di Kaniten itu kaitan dengan itu memang harus memiliki NKV untuk kita tahu bahwa karena memang
produk dari itu akan digunakan untuk yang nantinya muaranya adalah untuk ketahanan pangan, di mana mungkin produk-produk pakan adalah mungkin untuk ikan, untuk ternak dan sebagainya, untuk ayam dan sebagainya. Yang muaranya ayam itu dikonsumsi untuk kita, sehingga kan ketahanan pangan. Sehingga kita harus, walaupun itu yang mengeluarkan NKV itu provinsi, tapi kita merekomendasi masalah dari. Jadi kemudian ini yang menyambung yang kemarin Mas Ari, ini ada perkembangan yang bagus. Ini di 2 desa yang seperti yang materi yang lalu dari produksi sapi pada saat awal Mas Ari, kita ngirim ke Nestle itu untuk 2 desa itu per 2 hari hanya 200 liter. Tapi untuk sekarang Mas Ari, dibukanya 1 Januari 2024 200 liter, sekarang sudah mencapai 1020 liter. Subhanallah, 1200 liter. 1020, nah, 1020 liter per 2 hari. Jadi rata-rata, karena satu sapi itu rata-rata per hari 12,5 liter, 12,5 liter. Nah, di mana itu ada untuk yang Semampir itu ada populasi itu betina 33, okay. Terus pedetnya ada 13 yang betina, kemudian yang laktasi lah yang memproduksi susu ini ada 19 ekor. Kemudian di Pacet itu dari populasi 23 dewasa, kemudian 16 pedet, ada 21 yang laktasi. Makanya ini juga akan bertambah terus karena memang di Semampir itu sudah ada pos penampungan susu segar yang notabene setelah 2 hari itu akan ada truk dari Nestle yang akan mengangkut itu, mengangkut. Jadi sekarang sudah, jadi peternak-peternak itu sudah enak, jadi sudah apa ya, sudah mengalir karena hariannya susu itu, hariannya susu dengan mungkin satu sapi mungkin sekitar 2.512.000 ya, satu sapi per bulan itu paling operasionalnya hanya 1 juta berapa, sehingga dia untung 1 bulan itu 900 ribuan, 907.000 itu sudah nanti ada ketika nanti kan ini terus-terusan kalau sapi perah itu terus menerus Mas Ari. Jadi ketika sudah berapa bulan akan produksi susunya, kemudian dia diinseminasi buatan lagi sehingga dia bunting lagi, nanti dia bati pedetnya. Kalau pedetnya betina mesti akan menjadi penerus, menjadi populasinya untuk yang betina akan bertambah. Ya ini sudah kayaknya sudah agak merambah ke Desa Sodong ini, sudah disurvei sama Mas Ali dari tim Nestle dan dari tempat kita, dan mudah-mudahan ini nanti sudah menjadi Pacet dan Semampir kayaknya sudah menjadi tujuan dari kajian dan sebagainya sudah pada ke sana Mas Ari. Betul. Jadi sudah kayak apa ya, studi ditiru. Dan ini tinggal nanti yang seperti saya sampaikan, tinggal nanti ketika nanti BUMDes mau masuk, nanti tinggal regulasinya seperti apa, biar nanti pengelolaan susu dan sebagainya pasca produksi dan sebagainya sampai ke Nestle itu memang ada yang membawahi lah. Nanti tinggal 2 desa itu dengan binaan dari Mas Ari dan teman-teman di Surmades di bawah komando Pak Rusmanto, nanti seperti apa 2 desa itu jadikan BUMDes, nanti kolaborasinya seperti apa nanti akan ditiru. Jadi intinya ketika sapi perah itu jangan hadirkan sapinya dulu, tapi disurvei terkait dan ketersediaan hijauan. Karena untuk sapi perah itu tidak hanya hijauan, tapi juga konsentrat. Jadi makan konsentrat itu, karena konsentratnya lebih baik. Karena dengan sapi nyaman dan juga pakannya itu tercukupi, otomatis produksi susunya juga akan meningkat, akan bagus. Sehingga upaya kami nanti cari regulasi yang ada terkait dengan 2 desa itu, apa nanti di bawah BUMDes, apa nanti koperasi yang ada di desa itu seperti apa, sehingga ini yang sudah 1020 liter itu bisa meningkat nanti mungkin tidak menutup mungkin ketika memang sudah bisa mandiri, mungkin Pacet juga nanti ada penampungan juga bisa kan, sementara yang Pacet kan dialirkan ke Semampir mungkin secara geografi karena Pacet kan naik mungkin kan nanti ketika mungkin truknya
apalagi lewat Ngadirejo itu kan jalannya agak sempit. Mungkin ketika dari sana mungkin peternakan bisa ke Semampir nanti bisa dialirkan ke Nestle, itu juga karena waktunya hanya beberapa jam paling sampai ke Bandaraya itu. Karena apa Mas? Kemarin pada saat kita ke Ponorogo terkait dengan studi tiru awal-awal peternak-peternak yang di 2 desa itu langsung kawruh di sana, itu ternyata desa itu makmur karena susu sapi. Jadi pagi-pagi ada pemuda-pemuda pakai kendaraan bermotor, pakai miken itu setor, dicatat itu. Jadi di situ desanya makmur. Padahal jarak sampai ke pabrik pengolahan itu 6 jam Mas Ari. Tapi desa itu makmur karena susu sapi perah itu. Apalagi Batang punya pabrik yang besar, jaraknya dari Batang juga tidak terlalu lama, itu juga sangat menguntungkan. Makanya masyarakat di sana iri sama kita Jani. Wah enak ya Batang, deket pabriknya, kita aja 6 jam kita bisa makmur seperti itu. Makanya ini sebagai apa ya, motivasi kita. Yang penting saya minta bantuan Mas Ari kalau memang itu bisa di spot dengan BUMDes, caranya gimana, aturannya seperti apa. Mungkin 2 desa itu sementara percontohan itu bisa dilaksanakan. Menarik sekali nih Pak yang tadi disampaikan oleh Pak Windu, tentunya terkait dengan masalah ketahanan pangan hewani ini yang berkaitan dengan masalah daging yang tentunya menjadi semacam komoditas yang mau tidak mau menjadi semacam tanggung jawab kita bersama. Kami yang ada di Dismades tentunya sudah mengalokasikan anggaran dana desa minimal 20% Bapak. Dan tentunya ini menjadi semacam evaluasi kami karena bagaimana dengan potensi yang ada di tingkat desa. Karena saya yakin desa satu dengan desa yang lainnya juga berbeda. Alhamdulillah ini yang ada di Pacet, Semampir yang nanti akan merambah ke Sodong ini juga potensi untuk hewani khususnya untuk peternakan sapi memungkinkan sudah ada wadah entah itu melalui BUMDesnya yang tercover dengan perusahaan Nestle-nya yang tadi Bapak sampaikan tadi. Kira-kira Bapak upaya apa, langkah strategis apa di samping barangkali mungkin yang sudah Bapak sampaikan tadi melalui BUMDes dan tentunya melalui inseminasi buatan, bagaimana cara populasi ternak yang ada di desa binaan ini bisa benar-benar produktif dengan populasinya. Kira-kira barangkali sobat desa khususnya yang ada di tadi Sodong, Pacet dan Semampir yang ini menjadi semacam pilot project sesuai dengan Bapak amati tiru modifikasi di Ponorogo sendiri, kira-kira langkah apa, upaya apa, dan strategi apa agar apa yang nanti akan dicita-citakan bisa terwujud, Pak? Ya, terima kasih Mas Ari dan sobat desa semuanya. Jadi terkait dengan tadi sapi perah, itu memang harus sabar, jangan gerusa-gerusu gitu, jangan kesusu ya istilahnya. Jadi karena perlakuan sapi perah itu memang harus betul-betul seperti sahabat gitu loh. Jadi diperlakukan karena apa? Alhamdulillah di 2 desa itu sapinya dilepas dalam arti tidak congornya di ini jadi tidak ditaleni tapi alami tapi dalam kandang yang bersih. Dalam kandang yang bersih di mana tempat istirahat kita kasih space istirahatnya, di mana untuk makan, di mana untuk pas lagi diperah juga ada namanya headlock. Jadi headlock kemarin juga ada bantuan. Jadi ketika mau merah maupun pada saat makan itu kepalanya masuk lehernya, habis itu dikunci. Jadi jadi hewan itu tidak kemana-mana di situ, tapi dia juga nurut. Kemudian terkait tadi nyambung kaitan dengan daging itu. Kan ada peternakan, ada perah, ada daging. Daging yaitu yang tadi yang saya sampaikan itu jadi alhamdulillah kita dari 3 RPH rumah potong hewan Luminansia itu yang 2 sudah mendapat sertifikasi halal. Kemarin saya ngerima. Jadi RPH Batang sama Warung Asem itu sudah mendapat sertifikasi halal karena biasanya banyak dari catering dan sebagainya minta sertifikat. Ini 2 RPH ini kemarin yang terima saya sendiri sertifikatnya melalui
melalui Kemenak gitu ya, disampaikan Bapak Kemenak langsung sampaikan ke saya terkait dengan. Nah kemudian ini juga lagi lagi mempopulerkan juleha. Apa itu, juleha Pak? Itu juru sembelih halal. Juleha itu juru sembelih halal. Kemarin ternyata kita sudah terbentuk pengurus daerah juleha. Ya, ini mau diupayakan nanti biar masing-masing desa minimal mungkin Pak lebih dan sebagainya itu bisa menjadi nanti juleha, sehingga di masing-masing desa minimal nanti mewakili kecamatan itu udah ada juleha, karena ini masih terbatas Mas Ari, jadi jumlah juleha masih hitungan lah, masih 5, masih 6. Nah ini pengurus daerahnya itu akan melaksanakan pelatihan yang mungkin diupayakan masing-masing kecamatan bisa ada yang mewakili, sehingga dengan RPH-nya sudah sertifikat halal, kemudian juru sembelihnya juga halal, otomatis sangat sinkron, sehingga menghadapi masa-masa yang akan datang terkait dengan produk daging sapi daging ternak itu akan lebih, masyarakat akan lebih mantap lah itu untuk luar biasa sekali Sobat Desa. Tentunya tadi yang disampaikan oleh Pak Windu bisa memberikan semacam refleksi kita. Tetapi Bapak, barangkali teman-teman Sobat Desa ini kan juga tidak semuanya mempunyai semacam potensi yang ada di kawasan desa masing-masing itu dengan produk sapinya. Alhamdulillah yang ada produk sapinya, Nestle sudah bisa membuka pintu terkait masalah suplai susunya. Tapi barangkali untuk desa-desa lain yang jauh dengan suasana alam yang memungkinkan, ataupun mungkin terkait dengan potensi-potensi lain yang barangkali ketahanan pangan hewani ini bisa dimunculkan. Karena jangan salah, kita masih konsentrasi dengan stunting ini Pak. Kalau tadi produk susunya bisa berlimpah untuk bisa peningkatan gizi yang ada di desa, termasuk dagingnya, kira-kira desa lain pun dengan kualitas hewani yang lain, entah itu mungkin ikannya ataupun mungkin itiknya gimana Pak? Jadi memang selain ruminansia juga ada yang ini ya, yang ayam petelur maupun ayam potong. Kita juga lagi upaya terkait dengan ketahanan pangan utamanya hewani. Saya menyampaikan kepada Sobat Desa, kita kan memang itu dialokasikan, itu memang harus sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi ketika itu sudah mungkin dibelikan kambing maupun dibelikan ayam, itu memang harus ada pergerakan dalam mekanisme, ada pergerakan. Ketika memang mungkin bertelur, telurnya bisa di ini, tapi keadaan ayamnya kan masih ada gitu. Kalau toh memang dilaporkan mungkin ada yang mati dan sebagainya, tapi itu teragendakan gitu ya Mas Ari. Jadi kemudian memang ini telur juga ada beberapa desa-desa maupun ada beberapa perusahaan yang memang biasanya ada di desa masing-masing itu nanti. Dan kemarin kami juga di bidang peternakan dalam rangka upaya stunting juga, dalam rangka bulan bakti peternakan, kita Jumat kemarin ada pasar murah. Jadi kita menggandeng perusahaan-perusahaan, mungkin petelur, ada daging ayam dan sebagainya, kita melaksanakan pasar murah di halaman Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 4 Jumat. Jadi kemarin Jumat pertama, besok Jumat sampai, karena memang bulan bakti peternakan, jadi 1 bulan. Kita di situ banyak sekali antusias masyarakat, utamanya memberi telur, karena di sana harganya harga kandang kita, penjual kita tidak mencari untung, kita harga kandang, sehingga kemarin telur 400 sampai 300 300 kilo atau 3 kintal itu habis Mas Ari kemarin ya. Nah, ini juga upaya. Jadi pesan saya, karena memang udah ada anggaran ketahanan pangan, kami mohon Sobat Desa bisa menggunakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan betul-betul kepercayaan untuk melaksanakan ketahanan pangan di bidang hewani ini bisa terlaksana dengan baik, biar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Oke, luar biasa. Dan tentunya Sobat Desa yang saya hormati, hari ini kita mendapatkan semacam refleksi, apakah di dalam pengalokasian anggaran minimal 20% yang ada di tingkat desa untuk ketahanan pangan, desa sudah melakukannya sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya atau tidak.
tadi kita sampaikan. Tentunya kita masih menggunakan Permendes nomor 7 tahun 2023 terkait dengan masalah prioritas penggunaan alokasi dana desa. Di sana juga disebutkan bahwa penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani berupaya pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan atau perikanan, kaitannya masalah pengadaan bibit, ada pemanfaatan lahan milik desa, penyediaan pakan, pengembangan pakan ternak dan lain sebagainya. Dan di situ akan terbingkai dengan regulasinya. Dan harapan kami standar operasional prosedur kalau tadi disampaikan mekanismenya seperti apa sih, wujud konkretnya, hewannya juga ada, regulasinya juga. Kalaupun nanti Nun Sewu beralih ke penerima manfaat satu dengan yang lainnya, hewannya masih ada. Gimana Bapak Nun Sewu? Tadi yang sempat kelewat ya, kalau mungkin terutama perikanan biasanya kan yang mungkin di daerah-daerah di luar pesisir ya, di selatan pesisir biasanya kan tuh budidaya itu, budidaya ikan pun juga harus melalui regulasi. Kita ada beberapa penyuluh perikanan di masing-masing kecamatan. Apabila itu monggo konsultasi dengan beliau-beliaunya, insya Allah beliau akan membimbing nanti cara budidaya ikan yang baik seperti apa, sehingga ketika kesediaan pangan dialokasikan untuk bidang perikanan pun tidak menyalahi aturan yang berlaku. Kuncinya itu jangan sampai apa yang kita lakukan menyalahi aturan. Mekanismenya seperti apa, kita lakukan semacam pendampingan, baik itu mungkin dari penyuluh. Kami juga yang ada di tingkat desa ada pendamping desa juga. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah evaluasi refleksi kita. Dan tentunya terkait dengan masalah ketahanan pangan ini, Pak Windu, adalah kondisi terpenuhinya sebuah pangan yang tercermin dari ketersediaan pangan yang tentunya harus kita maksimalkan. Untuk itu Sobat Desa, dari kita, untuk kita, ketahanan pangan yang baik diawali dari pemanfaatan alokasi dana desa dan potensi yang ada di tingkat desa. Betul. Mulailah dari sekarang Sobat Desa untuk bisa memetakan potensi itu, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan prioritas yang ada di tingkat desa, dan tentunya semakin kita bisa memberikan semacam edukasi kepada masyarakat terkait masalah ketahanan pangan, itu akan bisa memberikan kontribusi yang baik untuk pemenuhan gizi yang ada di tingkat desa. Betul. Dan sudah barang tentu permasalahan-permasalahan stunting tentunya bisa kita entaskan semaksimal mungkin untuk bisa tahapan-tahapan untuk kita entaskan. Dan kira-kira kesimpulannya apa Bapak untuk bisa kita closing hari ini Bapak? Jadi dalam kesempatannya baik ini kami dari ketahanan pangan hewani memang untuk menuju kesempurnaan memang harus melalui tahap-tahap yang memang tahap-tahap itu memang Sobat Desa itu harus dilalui dengan baik ibaratnya. Jadi ketahanan pangan tadi yang disampaikan definisinya oleh Mas Ari itu adalah tercukupnya kebutuhan kaitannya dengan warga yang kaitannya dengan hewani. Kami harap dari dinas kami ibaratnya berupaya juga untuk membantu panjenengan semua Sobat Desa apabila dengan rekomendasi di Permendes ada anggaran yang memang dialokasikan untuk ketahanan pangan utamanya hewani, karena ketahanan pangan terbagi dua, ada hewani dan ada yang nabati. Nanti dari nabati dari Dinas Pangan dan Pertanian. Harapan saya menuju ke sana yang penting betul-betul direncanakan yang matang terkait dengan pengalokasian anggaran itu, karena Nyun Sewu itu sudah kepercayaan 20% dari pemerintah. Harapannya bisa desa memanfaatkan dengan tadi potensi yang ada di desa, sehingga akan gayung bersambut. Panjenengan ada upaya, ada potensi, kita membimbing dari luar yang notabene adalah untuk membimbing agar tidak salah arah gitu seperti itu. Jadi harapan kami di momen yang baik ini, upaya-upaya yang tadi kami sampaikan, baik di bidang perikanan maupun bidang peternakan, harapan saya nanti bisa menjadi pencerahan dari Sobat Desa semuanya untuk bisa menggunakan alokasi dana ketahanan pangan utamanya di hewani ini untuk bareng-bareng berkolaborasi sehingga desa akan menjadi desa yang makmur lah untuk masyarakatnya. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Dan harapan kami ketika apa yang sudah Bapak Kepala Desa dan Sobat Desa rencanakan melalui perencanaan untuk ketahanan pangan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah awal yang baik. Potensi yang ada di tingkat desa kita gali, sehingga terkait dengan masalah 4 pilar ketahanan pangan, tadi kita sampaikan, ketersediaan, ada akses, pemanfaatan, stabilitas,
mudah-mudahan bisa kita capai dengan semaksimal mungkin menuju masyarakat yang lebih baik. Begitu kami Nugroho Ari, fungsional penggerak swadaya masyarakat di Kabupaten Batang, serta Bapak Windu. Dan mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat untuk sobat desa semua. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.